Ya, pagi hari ini, saudara, tema kita adalah mengapa urapan Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Ya, 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-8. Kita butuh pengurapan. Amin. Ya, dalam melakukan apa saja kita butuh pengurapan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul menjadi dengki. Sejak saat itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, perhatikan saudara. Jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul seorang raja. Daud hanya raja biasa. Tetapi kemudian jabatan itu dipegang oleh Daud. Apakah Daud merebutnya? Tentu tidak. Yang pertama, penyebab urapan Tuhan tidak mengalir ketika memiliki sikap iri hati. Sikap iri hati itu jahat, saudara. Iri itu begini. Iri itu adalah tipe orang yang susah untuk mengucap syukur atas semua keadaan yang Tuhan sudah berikan. Lalu mata kita melihat di luar sana. Lalu kita mulai mengcompare, membanding-bandingkan. Kenapa saya yang sudah berdoa, merasa sudah berdoa, merasa jadi anak Tuhan, lalu marah kepada Tuhan, kenapa orang di luar sana yang hidupnya berdosa, yang hidupnya tidak bertobat, justru diberkati. Itu iri hati. Orang yang seperti ini jauh dari pengurapan Tuhan. Saul marah kepada Daud karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Lalu kemudian rakyat mereka bersuka cita karena perbuatan Daud. Sampai kemudian mereka menyanyikan lagu sukacita itu. Kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, artinya jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan kata lain, kemampuan Daud lebih luar biasa dibandingkan Saul. Saul marah karena dibanding-bandingkan. Jadi, pengurapan Tuhan tidak akan pernah mengalir kepada orang yang punya rasa iri hati. Iri hati itu tandanya adalah susah mengucap syukur atas apa yang didapat. Yang kedua, orang iri hati itu tidak mau mengakui bahwa dirinya ada kekurangan. Tapi paling gampang untuk melihat kesalahan orang. Balok di matanya sendiri lebih gede, tapi mampu melihat selumbar. Selumbar itu kecil, saudara. Tapi bisa melihat selumbar di mata orang. Itu iri hati. Coba mari kita cek diri kita sendiri. Kita tiap hari mengucap syukur enggak sih? Apakah tiap hari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mengucap syukur itu bukan terima kasih. Mengucap syukur itu adalah memiliki satu pengagungan di hadapan Tuhan bahwa saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya bisa hidup karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Karena anugerahnya yang gak pernah terputus. Itu namanya mengucap syukur. Itu adalah worship yang keluar di dalam diri. Tadi malam ketika saya pulang dari pelayanan, di mobil tiba-tiba saya nangis gitu ya.
Nangisnya bukan karena nangis punya masalah, bukan. Sederhana sekali saya nangisnya. Tuhan terima kasih. Saya bisa duduk di mobil ini. Saya tidak kepanasan. Saya tidak kehujanan. Saya tidak perlu capek ke sana kemari. Saya duduk, saya menikmati perjalanan. Itu kan sebenarnya sepele, toh. Mungkin dianggap seperti lebay. Alah, cuma kayak gitu aja kok. Tapi itu namanya worship. Di luar sana banyak orang kesusahan loh. Tapi bisa duduk tenang, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak perlu ngantri-ngantri. Dipersiapkan Tuhan. Saya bayari ya Tuhan. Sesuatu hal yang sederhana. Apakah kita sering ucapkan itu di hadapan Tuhan? Itu air mata mengalir deras sekali. Untuk sesuatu hal yang seringkali kita anggap sepele. Kita kan seringkali menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu tuh, ya udahlah, bisa bernapas itu udah biasa. Bisa jalan kakimu sehat itu juga udah biasa. Engkau punya keluarga, ya udahlah tiap hari melihat keluarga itu udah biasa. Tapi adakah rasa ucapan syukur di hatimu? Engkau memiliki keluarga, engkau memiliki pekerjaan, engkau memiliki aktivitas, engkau memiliki tubuh yang sehat, engkau melek mengucap syukur Tuhan, terima kasih saya punya mata masih bisa lihat. Adakah mengucap syukur sampai di situ? Pasti enggak. Karena itu dianggap biasa. Kita bisa menyanyikan lagu selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita bisa nyanyi lagu itu karena hafal. Tapi nggak nyampe di hati sini. Hidup kok gini-gini amat sih? Percuma jadi Kristen. Percuma berdoa. Ini iri. Ini sikap iri. Saul waktu iri. Perhatikan ayat ini. Jabatan raja pindah ke Daud. Ini lagi nggak ngomongin posisi, saudara. Saul dipilih jadi raja, itu bukan Tuhan yang pilih. Tapi rakyat yang pengen Saul jadi raja. Tapi yang mengubah posisi Saul itu adalah Tuhan. Kalau sampai Tuhan mengubah posisi kita, mending kalau posisinya bagus. Kalau Tuhan sampai mengubah posisi kita lebih buruk, Anda mau apa? Iri hati itu tidak mungkin menghadirkan kuasa Allah. Iri hati itu tidak akan pernah mungkin pengurapan Tuhan turun. Apalagi sampai memaki-maki Tuhan. Hidup gini-gini amat. Saya punya pasangan tidak cocok. Saya punya mertua tidak cocok. Gaji cuma segini. Penjualan kecil sekali. Apa saya punya kehidupan? Perkataan kita seringkali yang membuat pengurapan Tuhan tidak turun. Kita doa udah mati-matian. Pagi-pagi mungkin kita sudah bangun. Tapi sayangnya perilakunya nggak diubah. Kita merasa paling rajin baca Alkitab. Kita merasa sudah melayani sana-sini. Ngasih persepuluhan, ngasih buah sulung, membantu orang miskin. Kita merasa sudah melakukan banyak hal. Tuhan tidak pernah menutup mata itu. Tapi persoalannya adalah pengurapan itu tidak turun karena perilaku kita, sikap hati kita.
Jangan kita lipat tangan begini. Tapi keluar dari hadirat Tuhan, kita ngata-ngatain orang. Kita ngutuk orang. Ribut warisan, ngata-ngatain saudara. Sikap yang seperti ini, lihat, jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Kemudian, penyebab urapan Tuhan tidak mengalir. Ayat yang ke-9, perhatikan. Sejak hari itu. Sejak kapan, saudara? Sejak Saul punya rasa iri hati, dari iri hati, maka Saul selalu, perhatikan. Sejak saat itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dari sejak dia punya rasa iri hati, maka memiliki kebiasaan dengki kepada Daud. Perilaku yang tidak baik, yang dianggap itu biasa, akan menjadi suatu perilaku yang jahat. Sederhana yang seperti tadi. Menghirup udara segar itu dianggap biasa. Yang ngasih udara segar siapa toh? Tuhan. Kita suka minta berkat sama Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Tuhan udah kasih sama kita. Tapi kita mendengki sama Tuhan. Apa toh mendengki itu? Saya melihat di KBBI, mendengki itu artinya begini. Ini gabungan perilaku yang seperti ini. Perasaan marah, benci, atau tidak suka karena iri melihat keberuntungan, kesenangan, atau kelebihan orang lain. Tidak cuma sampai di situ. Orang dengki memiliki keinginan orang lain hancur. Dari iri hati, karena menggunakan kata selalu tadi itu, nih, maka Saul selalu mendengki Daud. Karena satu iri hati tadi itu, maka dia berubah menjadi orang yang jahat. Kalau engkau bisa jahat mulutnya kepada Tuhan, maka engkau akan mudah sekali jahat mulut kepada orang lain. Engkau berteriak-teriak di hadapan Tuhan. Penuh dengan kemarahan, doamu gak dikabulkan Tuhan. Bahkan kau melihat keberhasilan orang lain. Engkau memiliki perasaan iri hati. Alah, orang cuma kayak gitu aja. Engkau kasak kusuk di hadapan banyak orang. Beranggapan bahwa pekerjaan orang lain itu jelek. Jadi tukang kompor. Ngomporin sana, ngomporin sini. Hatimu panas. Saudara, suatu kali ada seorang jemaat datang kepada saya. Dia menceritakan masalah suaminya. Saya dengarkan gitu ya. Penuh dengan kepahitan dia menceritakan suaminya. Lalu kemudian dia bilang begini, saya mau bercerai Bu. Makanya sekarang saya lagi puasa. Saya lagi mendengarkan suara Tuhan. Dari sikap hati ini aja, perbuatanmu sudah salah kok. Kalau engkau berpuasa, berdoa untuk mempertahankan pernikahan, itu betul. Pengurapan Tuhan pasti akan ada padamu. Tapi apa hasil dari puasa dan berdoamu? Kalau engkau berkeputusan untuk menghancurkan sendiri keluargamu. Puji Tuhan Bu, saya itu gak punya anak. Puji Tuhan Bu, gak ada harta gono gini yang ini. Apanya yang puji Tuhan? Apanya?
Kita hidup itu untuk apa toh? Apa yang kita cari sekarang ini dalam hidup itu? Paling bener-beneran. Saya bener, kamu salah. Hati-hati dengan dengki, saudara. Iri aja tadi itu membuat pengurapan Tuhan tidak turun. Apalagi dengki. Dari marah, iri, pengen balas dendam, nggak mau mengampuni, jelekin sana, jelekin sini. Pengurapannya turun dari mana? Pengurapan itu Tuhan berikan kepada bejana yang siap dipakai. Bejana itu siapa? Anda, saya ini bejana. Pengurapan Tuhan itu hanya diberikan kepada bejana yang benar. Tuhan tidak peduli apa yang terjadi padamu. Tuhan hanya peduli kamu siap atau tidak dipakai oleh Tuhan. Sudah tahu keluarganya ancur-ancuran. Bukannya berdoa. Itu artinya kok nggak siap terima pengurapan. Sudah tahu pasanganmu jatuh dalam dosa. Ngomong sana-sini. Bagaimana Tuhan mau mengurapi? Seringkali kita suka ditipu sama iblis. Iblis menipumu untuk melihat bahwa bisnis usahamu gak jalan-jalan. Padahal engkau harus terima pengurapan Tuhan supaya engkau dimampukan Tuhan menjalankan bisnismu. Tapi karena hati yang penuh dengan kemarahan itu, menilai bahwa Tuhan gak peduli masalahku. Tuhan lebih peduli pada orang berdosa yang terus diberkati. Tuhan gak peduli sama doaku. Tuhan lebih peduli pada orang-orang yang gak kenal sama Tuhan. Perilakumu makin lama makin jahat. Percayalah, dalam kehidupan sehari-hari, ketemu sama orang, engkau berubah jadi jahat. Karena sekali lagi, perjumpaan kita dengan Tuhan itu mengubah, salah satunya adalah mengubah karakter. Tahu kan buah? Buah kekristenan kita apa? Loh, sudah saat teduh kok jadi karakternya kok jadi jahat? Ngomongin sana, ngomongin sini, senggol sana, senggol sini. Membuat suatu pekerjaan gak jujur. Apa yang dicari? Sejak hari itu maka Saul menjadi dengki. Kalau sudah kayak begitu, kalau nggak ada pengurapan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Perhatikan ayat yang ke-10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kalau kita tidak diurapi Tuhan, tidak dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh setan. Orang yang saat teduh tiap hari aja nggak ada jaminan dirinya dipelihara oleh Tuhan, dirinya dipimpin oleh Tuhan. Apalagi yang nggak pernah doa. Kita mau dipimpin oleh siapa? Keesokan harinya loh. Artinya apa? Keesokan harinya itu cepat banget. Begitu kita punya pemikiran yang salah, cara hidup yang salah, tadi tuh ya, iri, lalu kemudian mendengki, keesokan harinya itu bukan keesokan besok. Pengertian keesokan harinya itu adalah seketika roh jahat berkuasa.
Sampai apa? Saul pegang tombak untuk membunuh. Dari satu iri hati, itu roh jahat, naik ke dengki, lalu kemudian membunuh. Membunuh itu pengertian lainnya adalah membinasakan. Siapakah yang punya visi membinasakan? Iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Waktu kita punya karakter membinasakan karakter orang, membunuh karakter orang, membinasakan kehidupan orang, kita punya balas dendam. Kalau saya disakiti, kamu harus lebih disakiti. Kalau saya menderita, kamu harus 10 kali lipat menderita. Itu membunuh. Itu membinasakan. Itu perbuatan setan. Jangan lupa, visinya setan itu adalah membinasakan. Adakah yang punya karakter seperti ini? Hati-hati, saudara. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan memberkati kita, tidak usah jadi Kristen. Anda tidak kenal Tuhan aja, Tuhan memberkati kok. Karena Tuhan itu adalah Allah. Dia mengasihi semua orang, baik yang jahat maupun yang jelek. Apalagi yang baik. Tuhan memberkati. Kalau tujuannya cuma berkat, tidak usah jadi Kristen. Tidak usah. Kalau tujuannya cuma berkat, mujizat, kesembuhan, tidak usah jadi Kristen. Percayalah, nanti keluar namanya iri hati, dengki, dan keinginan untuk membinasakan orang lain. Saya cerai aja, Bu Kety. Saya sudah tidak tahan, Bu Kety, engkau punya anak. Engkau membunuh anak. Makanya ikut saya pelayanan. Ketemu sama anak-anak yang hancur hatinya, hancur hidupnya karena suaminya, karena orang tuanya broken home. Anak bersembunyi dengan rasa ketakutannya, rasa frustrasinya karena bapak ibunya bercerai. Gara-gara emosi, gara-gara iri, gara-gara dengki, gara-gara amarah yang tidak terkendali itu menghancurkan anak. Apa bedanya sama membunuh? Apa bedanya? Emosi sesaat yang tidak dikelola dengan benar bisa membunuh keluarga kita. Kamu bodoh. Lihat, orang tua ngomong sama anaknya, kamu bodoh. Bodoh beneran loh anak. Itu membunuh. Orang tua mana yang akan diberikan pengurapan oleh Tuhan ketika kata-katanya kasar kepada anaknya? Saya melayani seorang jemaat perempuan. Orangnya cantik sekali. Tapi maaf sekali. Dia jadi LC. Dia datang kepada saya dengan bercucuran air mata. Saya mau bertobat, Bu Kety, saya nggak tahu caranya seperti apa. Lalu waktu kita duduk, saya telusuri, kenapa kamu memiliki kehidupan seperti ini? Keluar kalimat, waktu SD, ibunya ngomong, kamu, maaf ya, kamu lonte. Sebagaimana apa yang ibunya ngomong terjadi, ibunya membunuh anaknya. Membunuh dalam bahasa Alkitab nggak harus membunuh secara fisik. Itu namanya membunuh masa depan. Setelah ditelusuri, kenapa ibunya sampai ngomong seperti itu? Karena suaminya suka main perempuan. Suka pergi ke karaoke, main-main sama perempuan.
minum minuman keras. Anaknya jadi seperti itu. Kalau sudah kayak begini, pengurapan Tuhan bagaimana diberikan? Berantakan semua. Suami tidak tahu fungsinya, istri tidak tahu fungsinya. Keluarga menjadi roboh. Tidak ada kepala keluarga, tidak ada tiang doa. Keluarga itu roboh. Jadi, pengurapan Tuhan tidak mengalir kepada orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dengan benar. Perkataannya kasar sekali. Sepertinya melayani Tuhan. Tapi kasak kusuk sana, kasak kusuk sini. Ngejelekin sana, ngejelekin sini. Pengurapan Tuhan juga tidak turun pada waktu kita tidak sungguh-sungguh. Saul tidak sungguh-sungguh. Padahal waktu Saul jadi raja diterima loh sama Tuhan. Diurapi loh sama Tuhan. Tapi Saul tidak sungguh-sungguh. Kalau engkau jadi Kristen tidak sungguh-sungguh, engkau hidup tidak dalam pengurapan Tuhan. Hidup pakai caramu sendiri. Aduh, malaslah aku datang ke sana. Datang ibadah asal-asalan. Baca firman Tuhan asal-asalan. Doa asal-asalan. Makanya tadi saya bilang, gak usah jadi Kristen. Jadi Kristen itu susah. Amin, saudara. Jangan cuma minta aja. Banyak orang hari-hari ini DM masuk di Instagram saya itu banyak sekali. Di TikTok itu ada ribuan yang saya tidak komen. Karena apa? Doakan saya, Bu, saya hancur, saya doakan saya hancur, saya doakan. Iya. Asal-asalan sih jadi orang. Saul ini asal-asalan. Tuhan padahal nggak pilih dia jadi raja. Tapi Tuhan mengurapi Saul. Tapi karena Saul nggak bisa menjaga dirinya, makanya pengurapan itu diambil. Perhatikan, kalau orang tuh kalau udah jadi jahat, ayat yang ke-11 perhatikan. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Berarti, coba koreksi diri kita, hidup kita itu. Kita sudah melakukan apa hari-hari ini? Perbuatan kita di rumah seperti apa? Di kantor seperti apa? Di pelayanan seperti apa? Di luar seperti apa? Perhatikan. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Ini perbuatan jahat loh. Kita ngomongin orang aja. Tanpa kita sadari. Berharap orang itu tuh mengalami satu hal yang buruk. Itu seperti menancapkan tombak ke arah Daud. Hati ya saudara. Perilaku-perilaku yang seperti ini lagi dilihat oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali manusia-manusia jahat. Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang taat, yang setia, yang mau mendengar suara Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan akan diberkati, diurapi. Yang enggak, ya sudah dibiarin aja. Karena sekali lagi, pengurapan itu akan diberikan kepada bejana yang tepat. Yang cuma main-main, udah dilepasin sama Tuhan. Mau apa? Mau ngapain? Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya.
Pikiran kita coba cek. Pikiran kita udah selaras sama Tuhan atau belum? Pikiran kita setiap harinya sudah sama dengan Tuhan atau belum? Karena doa kalau nggak selaras, nggak bisa, saudara. Doa kita ini loh, konten doa kita tuh selaras sama hatinya Tuhan atau enggak? Nah, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Berikutnya, Saul menjadi takut kepada Daud. Karena apa ini, saudara? Tuhan menyertai Daud. Pengurapan Tuhan itu turun atas Daud karena apa? Sikap hati Daud. Nih loh, perhatikan tadi ayat yang ke-10. Daud main kecapi seperti sehari-hari. Daud memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari. Gak ada bolongnya. Padahal Daud lagi apa? Terancam jiwanya. Daud tidak balas dendam. Daud tidak mengotori mulutnya. Daud tidak panggil pasukan. Padahal sebenarnya Goliat aja bisa dikalahkan cuma pakai 1 batu. Apalagi cuma ngalahin Saul. Gampang bukan? Tapi Daud tidak melakukannya. Daud diperlakukan kayak apapun. Daud bersembunyi dan dia main kecapi seperti biasanya. Yang artinya adalah dalam keadaan apapun tetap sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mau diperlakukan orang seperti apa, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mau orang melakukan apa saja, Daud tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-12, Tuhan menyertai Daud. Menyertai ini kata lainnya adalah mengurapi Daud. Hati-hati kalau sama orang yang udah diurapi. Hati-hati, saudara. Saya waktu kuliah, mungkin saya sudah saksikan. Saya dicopet. Saya salah sih, sudah ditegur sama Roh Kudus. Supaya jangan naruh dompet di situ. Dicopet. Pada waktu dompet saya dicopet, saya tidak mengutuk orang itu. Tidak keluar dari mulut saya untuk mengutuk orang itu. Justru saya doa begini. Tuhan, aku berdoa. Ada roh takut akan dia, Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan orang itu ketemu sama Tuhan. Loh benar loh saudara. Dompet saya dikembaliin. Dompet isinya uang 7 juta plus kartu-kartu, ATM dan lain sebagainya ada di situ semuanya. Itu uang dikembalikan sampai tukang copetnya ngomong begini. Saya baru kali ini mencopet, takut sekali ambil uangnya. Orang kalau hidup dalam pengurapan, siapa yang bisa lawan? Jangan mengutuk, saudara. Jangan ada kata-kata maki-makian di dalam mulutmu. Daud tidak ada keluar kata maki-makian. Sekalipun dia bisa mengalahkan Goliat, dia nggak sombong, dia nggak pongah. Dia tidak lupa bahwa dia bisa mengalahkan Goliat itu karena kuasa Tuhan. Singkat cerita itu pencopetnya jadi teman saya loh. Dia pernah ikut saya ke gereja. Tapi kita sempat putus komunikasi karena kuliah saya sudah selesai, saya pindah Jakarta. Tuhan menyertai Daud.
perhatikan ini, sedang daripada Saul, iyanya gede, ia telah undur. Yang artinya, hadirat Tuhan sudah tidak ada pada Saul. Pengurapan Tuhan tidak ada pada Saul. Orang kalau perilakunya jelek, nggak mungkin ada pengurapan. Orang kalau karakternya jelek, nggak mungkin ada pengurapan. Anda mungkin tanya, loh ada loh Bu, pendeta-pendeta yang mereka melakukan dosa, tapi mereka berada di atas mimbar. Kok itu KKR dahsyat banget? Karena Tuhan mengasihi jemaat. Tuhan mengasihi jemaat. Tapi si orang ini, si pendeta hamba Tuhan ini nih, akan menjadi urusannya dengan Tuhan. Lain cerita. Pengurapan. Ini namanya disebut dengan pengurapan pinjaman. Kalau saya nyebutnya kayak gitu. Begitu turun dari mimbar, pengurapan itu pasti berlalu. Ya sama seperti si Saul ini. Saul tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi Saul karena dipilih oleh rakyatnya jadi raja, Tuhan mengurapi. Karena Tuhan mengasihi rakyatnya Saul. Jangan sampai pengurapan pinjaman itu kita terima. Kita harus tahu bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita. Nggak on off. Kadang Tuhan ada, kadang enggak, kadang Tuhan ada, kadang enggak, itu on off. Sediakan tempat buat Tuhan. Sediakan hatimu, sediakan pikiranmu, sediakan hidupmu untuk Tuhan. Supaya Tuhan ada dalam hidupmu. Daniel menyediakan tempat untuk Tuhan. Daniel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka adalah generasi pilihan Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego, posisi pekerjaan mereka di ujung tanduk, tidak dipecat. Tidak cuma dipecat. Mereka dimasukkan ke dapur perapian. Mereka tetap menyembah Tuhan. Artinya apa? Mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap hidup dalam pengurapan. Di dalam dapur perapian itu tetap dalam pengurapan. Daniel dimasukkan ke gua singa pun Daniel tetap hidup dalam pengurapan Tuhan. Makanya singanya jadi nggak ngapa-ngapain. Nyentuh Daniel aja enggak. Apa bedanya waktu saya dicopot itu? Waktu saya masih pegang dompet saya, atau saya sudah melepas dompet saya karena diambil sama orang, pengurapan Tuhan tetap ada. Kenapa? Sikap hati. Perhatikan sikap hati. Amin. Terus kemudian apa ini? Ayat yang ke-14, lompat saudara. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Jadi bagaimana pengurapan Tuhan itu tetap turun? Yang pertama tadi tuh, main kecapi tiap hari. Memuji dan menyembah Tuhan. Keadaannya apa-apa saja. Daud main kecapi sebelum jadi raja. Pengurapan Tuhan turun pada saat apa? Pada saat mengandalkan Tuhan. Daud waktu ngalahin Goliat, dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku maju atau enggak? Tuhan, aku harus apa? Tuhan, aku harus bagaimana? Daud mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Itu bicara tentang sikap hati. Enggak merasa sok kuat, enggak merasa sok pintar, enggak merasa sok bisa. Daud bisa menguasai dirinya ketika berhadapan dengan Goliat. Bisa enggak engkau menguasai dirimu ketika sedang berada dalam persoalan yang begitu besar? Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu masuk ke dalam dapur perapian bisa tidak mengendalikan kemarahan? Bisa tidak?
Bisa tidak hatimu terus anteng, adem, ayem ketika orang ngata-ngatain engkau kasar? Bisa tidak? Diam dulu. Lalu berdoa, memberkati. Bisa tidak? Tetap dalam pengurapan engkau diperlakukan orang jelek, tetap dalam pengurapan ketika orang berlaku kasar kepadamu, tetap dalam pengurapan ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, tetap dalam pengurapan Tuhan sekalipun hasilnya mengecewakan. Tuhan melihat sikap hati. Ya, jadi sudah tahu ya, bagaimana caranya pengurapan Tuhan itu turun. Jangan cuma minta berkat aja. Sudah tak kasih tahu. Kalau cuma minta berkat, kalau cuma minta sembuh, tidak usah jadi Kristen. Gunung Kawi banyak. Di Jawa sana loh banyak. Mau pengen kaya kan? Sana loh di Jawa sana banyak. Orang bikin Anda kaya bisa. Mau sembuh? Di Jawa sana banyak. Pengobatan-pengobatan kayak gitu banyak. Pergi aja ke sana. Kalau fokusnya cuma kaya, fokusnya cuma sembuh, apalah arti mujizat kalau hidup kita nggak berubah? Apalah artinya mujizat kita terima kalau kitanya karakter nggak berubah? Kita nggak berfungsi apa-apa untuk Tuhan. Apalah fungsi semuanya itu? Gak ada gunanya kan? Amin. Ayo latihan ya. Kita semua latihan. Jangan minta terus. Tuhan, waktu kita mengangkat tangan begini, Tuhan mengurapi kita. Pakai itu pengurapan. Otoritas. Yang pertama mengubah hidup kita. Yang kedua, gunakan otoritas itu untuk melawan segala tipu daya iblis. Amin. Sudah, yuk kita sudah sama-sama. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat teguran Tuhan pagi ini. Didik kami, ajar kami memiliki karakter seperti Daud. Tidak merasa paling kuat. Tidak sombong, tidak pongah. Tapi mengandalkan Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Untuk kami hidup dalam pengurapan Tuhan. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang benar, yang siap dipakai Tuhan. Ya Roh Kudus, ampuni kesalahan kami. Semua perilaku kami yang gak benar. Cara berpikir kami yang gak benar. Ampuni kami. Sekali lagi kami mengucap syukur. Buat teguran Tuhan pagi ini. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan selaras dengan hatimu. Bukan tentang hidupku Tuhan, tapi tentang Tuhan. Apa saja yang kami mau lakukan, biarlah semua tentang Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami umat lebih daripada pemenang. Izinkan kami menang dari segala keangkuhan kami.
Izinkan kami menang dari segala penderitaan kami. Izinkan kami menang dari segala kemarahan hidup kami. Izinkan kami menang dari semua sikap-sikap yang gak benar. Kami mau diubahkan Tuhan seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami semua. Perjalanan hidup kami biarlah kami berhasil seperti Raja Daud. Kami menanti-nantikan Tuhan dalam segala hal. Kami dibentuk, kami diproses oleh Tuhan. Seturut dengan hatimu. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pengurapan double portion turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Sudah selesai. Saudara. Praktek. Yuk. Sama-sama. Praktek. Saya juga mau melakukannya. Supaya kita hidup dalam kemenangan Tuhan. Ya. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beraktivitas. Shalom.